welcome back to our podcast. Dan hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kenapa? Karena hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat-sangat spesial nih hari ini. Tetapi mungkin sebelum kita memulai podcast hari ini, gue pengen perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama gue Pranata Simanjuntak. Gue dari mahasiswa Fakultas Sastra dan Bahasa, program studi Sastra Inggris, angkatan 2022. Dan kebetulan gue sekarang menjabat sebagai koordinator divisi 4 Senat Mahasiswa Fakultas Sastra dan Bahasa. Dan tentunya gue nggak sendiri di sini, bisa kalian lihat sendiri di depan kalian. Sudah ada 3 orang yang sangat spesial hari ini. Udah pada ganteng-ganteng, cantik-cantik banget. Dan nggak afdol kalau kita nggak berkenalan dengan mereka ya. Mungkin kita boleh berkenalan dari yang sebelah sini dulu, yang paling manis nih. Boleh kakak berkenalan dulu? Oke, makasih. Kenalin, nama gue Adinda Wematan dari program studi pendidikan bahasa Mandarin angkatan 2021 semester 6. Kalau organisasi sekarang menjabat sebagai ketua HMPS. Wah, kita kedatangan ketua, boleh tepuk tangan dong. Ada ketua HMPS PBM di sini. HMPS PBM in the house you. Oke, sekarang yang di tengah dulu. Siapa nih? Boleh kenalan, kayak gue mah udah kenal, cuma biar yang lain tahu dulu nih. Ya, halo, perkenalkan, nama gue Christopher Samis Palaya, dipanggil Christo. Gue adalah mahasiswa prodi Sastra Inggris Fakultas Sastra dan Bahasa di Universitas Kristen Indonesia, angkatan 2022, yang sekarang gue mengikuti organisasi dalam Senat, menjadi anggota di Divisi 2. Ya, oke, terima kasih Christopher. Nah, sekarang yang paling stylish yang di sebelah sana, mungkin boleh berkenalan dulu. Halo, nama aku Kiko, dari Sastra Inggris, angkatan 2023. Oke. Sekarang aku belum ikut organisasi apa-apa sih. Tapi kedepannya ada rencana. Bakalan lanjut. Oke. Sebelum kita mulai podcast hari ini, gue pengen ngasih tahu juga nih ke kalian kenapa hari ini tuh spesial banget. Karena hari ini itu bukan tentang podcast Senat, bukan tentang podcast HMPS, tetapi hari ini adalah podcast Senat Mahasiswa Fakultas Sastra dan Bahasa X HMPS Sastra Inggris. Boleh tepuk tangan dong. Dan hari ini itu spesial banget karena hari ini kita akan membahas satu topik yang mungkin sangat hangat nih di kalangan remaja atau pemuda-pemudi seperti kita, yaitu self love. Siapa sih yang nggak tahu self love, ya kan? Mungkin untuk memulai topik kita hari ini, kita mulai dengan ringan-ringan dulu aja, karena kita jangan langsung masuk ke yang deep banget. Gue pengen mengenal kalian dulu nih. Dalam self love ini kan bisa kita bilang minat dan bakat itu salah satu bagian atau aspek dari self love. Nah, gue pengen tanya satu-satu dulu nih. Mungkin dari yang paling stylish dulu, Kiko. Minat dan bakatnya Kiko tuh apa sih sebenarnya? Kalau minat tuh banyak kali ya. Banyak. Iya, kayak aku tuh tipe orang yang suka kayak nyoba ini, nyoba itu gitu, tapi nggak jago. Jadi kayak cuma sekedar bisa aja sih, kayak gambar gitu. Aku juga minat. Kayak ngelukis minat. Terus kayak apalagi tuh namanya baca-baca kayak komik gitu, itu juga minat. Cuman kalau misalnya bakat tuh yang lebih khususnya mungkin kayak ke masak sih, sama bikin kue baking gitu. Berarti kita punya seorang yang handal dalam memasak di sini sepertinya ya. Oke, kalau Kristo apa nih kira-kira minat dan bakatnya, atau enggak ada? Ada. Ada. Kayaknya ada sih. Apa tuh kira-kira? Ya, satu ya bukan. Aduh, itu enggak, lebih ke musik. Musik. Gua puji Tuhan bisa ada memainkan ya drum, keyboard, gitar dan bass. Banyak ya? Ya, puji Jadi Tuhan. band Ya. Sendiri tapi. Ya, terus juga kalau dalam olahraga juga ada badminton, itu jadi semacam olahraga tradisi keluarga lah. Dan juga sekarang kalau di kampus kuliah mengikuti basket juga. Tapi minat bukan Minat, nggak ada bakatnya. Nggak ada bakatnya, Pak. Enggak lah, pasti bisa lah. Oh ya, gitu. bisa. Minat dan bakat ya Iya, dua-duanya. bener. Walaupun Iya, agak bener. Iya, oke. Agak. Kalau Kak Adinda apa Kak minat dan bakatnya? Kalau gue bingung sebenarnya sih kalau tanya minat dan bakat, hampir kenapa sama tuh? kayak Kiko sih. Apa-apa gue mau ikut, tapi kayak menyelami terlalu dalam tuh kayaknya nggak dulu deh. Tapi gue akhirnya temuin minat dan bakat gue setelah lulus tuh, ada ikut satu organisasi dan menguntungkan juga, puji Tuhan. Kasih tau nggak? Boleh dong, boleh. Stand up comedy. Oh iya. Iya, gue di daerah gue stand up comedy, dan berapa kali tuh diundang jadi MC corporate, stand up comedy corporate. Wow, boleh kita tepuk tangan dong. Ini keren banget, gila. Gue jujur baru tahu sih kalau di Fakultas Sastra dan Bahasa ini punya komedian ya.
stand up komedian nih, gila keren Gue banget sih. agak mau ngasih tahu tapi gue agak malu, takut Nggak kayak langsung, apa-apa. satu beat dong, main dong gitu. Enggak ada, Takut enggak. gitu. Langsung main, enggak. Waduh. Gak apa-apa, karena itu kan salah satu bentuk self love itu mengapresiasi diri sendiri Iya. kan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke self love sendiri nih. Nah, banyak orang yang mengartikan mungkin self love itu ini, self love itu itu. Jadi banyak pengertian-pengertian orang yang berbeda-beda tentang self love. Nah, gue pengen tahu nih pandangan kalian sendiri tentang self love itu apa sih? Mungkin perspektif kalian tentang self love itu apa dan bagaimana? Dan pendapat kalian tuh tentang self love tuh apa? Mungkin dimulai dari tengah dulu deh, dari Kristo. Kalau gue sendiri itu mendefinisikan self love itu sebagai proses di mana cara membuat kita untuk membuat diri kita sendiri bahagia dan bisa berkembang Oke, gitu. Sebenarnya kalau secara simpelnya sih seperti itu sih. seperti itu. Iya. Oke. Nah, pandangan lu nih, Kristo, mengenai self love tuh gimana? Penting gak sih sebenarnya self love itu? Oh tentu memang bukan hanya kebahagiaan orang lain yang penting, tapi lebih penting yang harus dinomorsatukan adalah kebahagiaan kita sendiri. Oke. Iya. Karena bagaimana kita mau membahagiakan orang lain, tapi kita belum bisa membahagiakan diri kita sendiri. Itu dia, memang Kristo ini Terima kasih, keren Bang. banget loh dia ini. Itu betul ya, karena banyak perspektif orang-orang yang selalu mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri. Selalu mengasihi orang lain, tetapi tidak mengasihi dirinya sendiri. Itu bagus banget. Kalau dari Kiko gimana pandangan Kiko terhadap self love? Definisi self love menurut aku itu adalah sama sih kayak proses atau fase ya, dimana kita tuh udah kayak benar-benar mencintai diri dan kayak nggak terlalu mentingin apa pandangan orang ke kita gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita punya kesukaan ya lakuin aja, nggak usah kayak Ditutup-tutupi. Iya, ditutupi kayak malu, kayak tadi Kak Dinda kayak sempet malu sebenarnya gitu. Cuman kan malunya bukan karena nggak mau orang tahu maksudnya. Iya. Ya. Iya, iya. Betul. Terus sama lebih ke kalau misalnya ini tuh self love itu kayak selain nggak dengerin pandangan jelek orang ya, kayak buat mikir kayak gitu sih emang susah sih. Nah, tapi bisa diatasi kayak mikirnya kalau nggak semua orang itu peduli gitu loh. Jadi kayak pasti kan orang punya ininya masing-masing ya, Apa tuh? jalannya masing-masing, Uh-uh. sibuknya masing-masing. Yeah. Jadi kayak misalnya masih ada teman-teman yang takut kayak buat ngupload kayak hal-hal yang lagi suka. Misalnya dia lagi habis masak terus kayak mau foto-foto malu gitu kan, kayak nanti disangkanya norak atau gimana. Betul. Gitu. Tapi lakuin aja gitu karena Iya. orang pun ngeliat ya udah nanti mereka bakalan lupa. Betul. Iya, itu salah satu yang menarik sih karena kalau kita bicara soal sosial media, self love itu salah satu yang menginfluence self love itu sosial media menurut gua. Karena gua melihat banyak teman-teman gua yang beranggapan bahwa ini kayaknya jelek deh, ini kayaknya nggak usah diupload deh, ini kayaknya alay deh bagi orang-orang. Jadi ada judgement orang-orang terhadap diri sendiri. Padahal self love itu kan mengekspresikan diri sendiri, Iya. the best way possible kan. Nah, menurut gua tadi yang Kiko bilang itu betul karena ketika kita menutup-nutupi apa yang kita suka itu menutup-nutupi self love kita juga. Caranya kita self love itu apresiasi itu tadi Kiko bener, jangan menutup-nutupi bakat yang kita punya. Tadi mungkin kayak Kak Adinda agak sedikit Iya, malu-malu, betul. itu lebih baik nggak usah ditutup-tutupi kayak gitu kan ya Kiko ya. Iya. Ya itu bagus banget. Kalau dari Kak Adinda sendiri, menurut kakak pandangan kakak tentang self love nih kayak gimana kak? Kalau gue awalnya mikir self love tuh ada beberapa orang juga mikir sependapat sama gue, dia tuh sama dengan self reward. Mungkin sebagian dari di sini Bisa sih, juga bisa. ya, Iya, iya. Tapi akhirnya gue mikir kayak self reward. Gue pernah bikin pas bulan lalu banget. Baru terima duit dari kiriman dari orang tuh, self reward lah, bakso lah, inilah itulah. Abis. Akhirnya diri gue sendiri nggak terpenuhi, nggak ada gue mencintai diri gue sendiri. Gue justru menghambur-hamburkan itu untuk yang embel-embelnya self love, self reward. Terus gue dapet juga dari beberapa temen bilang ya jangan ambil dari pandangan orang lain, apa yang lu ada sekarang dalam diri lu itu yang harusnya lu banggain. Jangan berpatokan sama lu kayaknya pendek bagus rambut dipotong, lu kayaknya bagus kulit putihan, lu kayaknya bagus kurusan. Enggak sih, apa yang menjadi ideal dalam diri kita sendiri itu yang harusnya menjadi patokan untuk diri kita. Setuju. Tapi jangan akhirnya kalimat itu menjadi lingkaran setan.
Gimana Kayak tuh? misalnya nih, gue nih gendut kan, terus ada yang bilang, ah lu kayaknya kurusan dikit deh, bagus. Gue bilang, enggak, kan diri gue nyaman, badan gue kayak gini. Tapi akhirnya gue nggak ada berusaha untuk olahraga, nggak ada berusaha buat kayak diri gue harus sehat nih, bukan mementingkan size badan, ukuran badan, tapi harus mementingkan gue prioritas kesehatan, gue masih muda, ntar bisa udah tua gue gimana jadinya gitu ya. Mohon maaf jangan tersinggung. Nggak ada yang tersinggung dong. Bercanda Iya. deh. Oke, itu definisi self love. Nah, sekarang kita coba putar sedikit, kita bahas tentang perjalanan self love kita semua deh. Ya, termasuk gue deh sedikit ya. Karena beberapa orang itu memulai self love itu kan kebanyakan itu mostly mungkin dari SMP, dari SMA itu baru mengenal dan mengerti apa arti self love. Dan pas SD atau SMP ya, itu marak-maraknya SMP sebenarnya. Itu masih gak mengerti self love dan cenderung hal-hal negatif yang dia dapatkan, dia dengarkan itu mempengaruhi dirinya sehingga membenci diri sendiri, self hate malah ya, bukan self love. Nah, kalau kalian gimana? Perjalanan self love kalian tuh gimana? Mungkinkah kalian masih berantem dengan diri sendiri, atau kalian udah berdamai, kalian udah bisa sepenuhnya mencintai diri kalian sendiri, mengasihi diri kalian sendiri, seperti itu atau gimana? Mungkin dari Kak Dinda deh, Kak Dinda. Oke. Kalau perjalanan mencintai diri sendiri sampai saat ini gue masih mencoba ya. Oh, masih mencoba untuk mencintai gue yang apa adanya. Tapi kadang tuh orang selalu bilang lu tuh harus mencintai diri lu sendiri. Gue bilang, udah kok gue udah mencintai diri gue sendiri pakai versi gue. Tapi mereka bilang enggak, bukan kayak gitu caranya. Ya kadang sometimes benar, sometimes enggak juga. Nah perjalanan gue mencintai diri gue itu panjang juga. Panjang banget. Panjang. Gue singkat aja ya. Iya. Enggak. Dari SD tuh gue enggak begitu mencintai diri gue. Dari SD, SMP, ya masuk SMA lah baru gue bisa menghargai diri gue sendiri dan mencintai diri gue sendiri dengan bantuan dari luar. Salah satunya adalah kenal yang namanya pacaran. Nah dari situlah gue mulai kayak, kayaknya gue kayak gini gue oke, kayak gini oke. Gue kalau agak dandan dikit gue kayaknya oke. Dulu tuh orang bilang enggak, mama gue bilang kalau ke sekolah tuh harus pakai gincu dikit. Oh gincu nggak sih? Apa tuh gincu? Itu gincu. Lipstick. Lipstick. Bahasa mana? Oh, gincu Bahasa tuh. zaman dulu. Bahasa zaman dulu. Bahasa orang dulu lah Bahasa pakai. Indonesia. Nggak pernah. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia baku. aslinya, Bahasa baku. Indonesia aslinya. Oh, iya? baku. Iya. Learn something new every day. Gincu. There's something weird. Perona bibir. Oh, perona bibir. Iya, perona bibir. Tapi Pakai lipstick dikit. sama. Lipstick sama. Oke. Pakai itulah. Enggak, aku lebih suka aku yang apa adanya kayak gini. Padahal muka buluk banget, bibir pucat. Setelah gue mencoba dari cowok gue ya. Bodohnya gue enggak dengerin, Mak. Dengerin cowok. Lu pakai ini deh, kayaknya lebih cantik deh. Nah, dari situlah dari SMA gue mulai self love gue dengan satu langkah yaitu merias diri dikit. Memperhatikan Diri sendiri dikit ya. Ya sering berjalannya waktu, bertemu dengan banyak orang, teman, kolega dan lain sebagainya macam, berikan advice, masukan. Ya self love itu bukan cuma datang dari diri sendiri ya, tapi kadang dari orang lain juga. Akhirnya buat kita tuh lebih aware dengan keberadaan diri kita sendiri. Karena kadang kita tuh cuma mikir kayak itu pandangan orang, padahal kita nggak mikir ke depannya gitu ya. Betul. Ya kayak gitu sih perjalanan self love gue, dan sekarang pun masih mencoba karena Masih mencoba ya? ya gue belum terlalu dewasa untuk Oke. mencintai diri sendiri. Gak apa-apa, karena kan namanya perjalanan yang nggak harus langsung wah ini udah bisa, pasti kan ada proses di dalamnya. Pasti ya yang kita harapkan itu yang terbaik pasti berhasil kan. Ya memang ya gue sendiri juga mengakui ya gue masih dalam proses itu juga seperti Kak Dinda. Tapi kalau Christopher gimana? Kalau gue sendiri, ya panjang juga lah ya. Memang dari SMA gue merasa apa sih pencapaian gue selama ini? Apa sih yang udah gue lakuin selama ini? Kayaknya nggak ada deh. Dan beberapa hari yang lalu gue teringat dimana pada saat perjalanan pulang dari Uki ke rumah, gue teringat dimana gue ada banyak banget list harapan gue dari SMA, dimana gue pengen punya banyak teman yang akhirnya kesampaian sampai sekarang, walaupun teman-temannya yang seperti itu. yang seperti itu, Oke. temen yang seperti itu, tapi akhirnya terwujud. Terus juga dimana gue pengen ikutin suatu event turnamen olahraga, datanglah Rektor Cup, dan pengen ngeband juga bareng teman-teman, datanglah
bazar Bang Herto, kita sendiri pun udah 2 kali yang kami satu band. satu band menghadiri ngeband di acara Jadi Bang ini teman Herto. Anda? Iya, kurang lebih. Wah. Iya dong, kita bestie kebetulan. Ya, ya Oke. banyak dari pencapaian yang sudah gue dapatkan itu gue kurang bersyukur, kurang gue sadari karena yang selalu gue lihat cuman yang belum gue capai selama ini. Contoh kayak ya sampai sekarang belum bisa mendapatkan pacar dan segala macam. Iya. Itu yang hanya gue lihat tuh hanya dari sisi itu doang. Dimana yang menurut gue agak salah, yang menurut gue lebih baik itu kita harus lihat apa yang sudah kita capai gitu loh. Kalau Kiko sendiri dari SMA sampai sekarang Kok jadi mengganti Mas, host? mohon maaf Mas, itu tugas saya sih. Tugas ini. Kalau Mas begitu saya pulang aja. Enggak, yang apa-apa tapi enggak apa-apa. Iya. Ini biar asik. Kan biar asik. Job saya. Oh, job Bapak. Job saya. Ini dipotong. Loh. Jangan diambil-ambil Pak, Gini, tolong Pak. Gini Pak, sengaja. Biar Sengaja. saya gini loh, saya juga dapat job. Siapa tahu nanti digaji lagi, Pak. Kan gini Pak, semua orang pasti kerja gini. Jangan Bapak ngambil job saya, Nah, betul. emang Kiko nggak mau dapat jobnya? Enggak sih. Nggak mau. Ya, oke, betul yang dibilang Kristo ya. Maksudnya kadang kita sebagai manusia itu selalu melihat negatifnya aja. Selalu melihat ini gagal mulu sih, ini gagal mulu. Padahal kita nggak bisa melihat di satu sisi yang lain bahwa banyak hal yang sudah berhasil dalam hidup kita. Banyak hal yang sudah kita capai dalam hidup kita dan selalu berlindung dalam kata aduh gua nggak bisa apa-apa. Padahal dalam diri kita sebenarnya kita tuh bisa. Tapi kita itu selalu melihat di kacamata yang berbeda, di lensa yang berbeda. Kalau Kiko sendiri gimana perjalanan self love-nya nih? Perjalanan self love kurang lebih sama kayak Kak Dinda karena sama-sama cewek juga kan ya. Jadi tuh ngerti banget yang kayak Iya. dari luar gitu ya efeknya, kayak dari kenal-kenal cowok dulu yang tadinya tuh kayak bodo amat soal penampilan atau gimana, tapi ada mulai suka lah gitu, mulai puber, suka sama cowok langsung kayak mau kelihatan cantik gitu, mau dilihat gitu. Nah tapi pada akhirnya ternyata ada titik di mana ternyata tuh gak mau tuh cowok. Jadi Walaupun udah bereffort untuk iya udah kayaknya udah effort banget nih, udah kayak selain dari penampilan yang diperbaiki, padahal kayak udah belajar nih biar kelihatan pinter, menonjol di kelas gitu kan. Tapi ternyata nggak sesuai sama yang aku mau gitu. Nah di situ tuh ada kayak titik baliknya, kayak kenapa aku ngelakuin itu malah buat orang lain ya, kenapa nggak buat diri sendiri gitu. Yang justru aku kan bakalan kayak terus sama diri sendiri, yang kayak orang lain tuh ya orang lain gitu, yang kayak tahu aku gimana ya aku sendiri gitu. Jadi kayak dari situ mulai kayak nyoba, ya udahlah aku ngelakuin aja apa yang aku seneng, yang aku mau kayak gitu kan. Terus setuju juga sih sama Bang Kristo tadi yang kayak nggak usah lah fokus ke apa yang belum kita punya gitu Tapi loh, yang kayak, sudah. iya yang sudah kita capai itu udah banyak banget hal buat disyukuri dan dicintai. Iya, memang agak sedih sih kalau kita berbicara tentang self love ya, karena kebanyakan orang itu cenderung loving other people than his or herself, dan itu agak sedih karena realitanya banyak remaja-remaja atau pemuda-pemudi yang menghabisi nyawanya sendiri karena self hate, karena cenderung nggak memperdulikan tentang dirinya dan menganggap bahwa dia itu nggak ada apa-apanya. Padahal ya kalau kita tahu kan Tuhan menciptakan kita dengan perfect ya. Kalau kita mencari perfection itu nggak bakal ada habisnya. Tetapi kalau kita melihat balik ke kita itu perfect dalam artian ya kita bisa punya kemampuan masing-masing. Tapi kan dalam kemampuan itu pasti semua orang punya kekurangan, dan itu yang mungkin memang kadang beberapa orang nggak bisa menerima dan malah menjadikan itu sebagai alasan untuk menggantungkan dirinya sendiri seperti itu. Tapi tadi ada yang menarik dari yang Kiko sama Kak Dinda mention soal orang lain yang membawa self love ke diri sendiri. Nah, menurut kalian peran seseorang kepada orang lain itu penting gak sih soal self love? Karena kalau yang gue denger dari beberapa teman dan cutting itu ada yang dapat self love itu dari orang lain. Mungkin contohnya kayak dari pacar, dari teman, sahabat. Nah, kalau pandangan kalian terhadap orang lain itu gimana? Maksudnya peran orang lain itu penting gak sih untuk membuat kita sendiri tuh menyadari bahwa self love itu penting? Kalau dari Kristo gimana? Kalau gue sendiri sih ya sih sangat berpengaruh ya. Maksudnya terutama gue sendiri sangat senang lah ketika melihat orang lain bahagia.
Contoh kayak ya lu sendiri tau lah gimana teman kita, temannya SpongeBob itu sedang SpongeBob, dalam ya. masa-masa yang hubungan yang seperti itu. Dan jika mereka berhasil ya tentu gua sendiri akan turut bahagia. Contoh dari kecil itu aja itu dari contoh kecil itu aja itu sudah sangat berpengaruh ya, sangat menaikkan mood lah kurang lebih seperti itu. Juga dari yang kebetulan juga adik gua baru-baru ini keterima di salah satu SMA favorit yang gue inginkan. Oh, yang lu ingin Iya, yang gue inginkan. Iya, cuman yang keterima kira dia. Tuh, Ya agak ini sih agak gimana sedih cuman ya. agak iri tapi Cuman bangga. Iya, bangga, pasti Dan bangga. kebahagiaan dari adik gue yang keterima di SMA ini ya menjadi kebahagiaan diri gue sendiri juga. Menjadi suatu kebanggaan. Itu sih paling. Berarti kita bisa simpulkan bahwa adil lu tuh lebih ini dari Satu. itu bukan poin Satu. Nah, kalau Kiko gimana? Kalau melihat bahwa orang lain tuh sebenarnya penting nggak sih kalau memberikan peran untuk seseorang melakukan self love atau memiliki self love? Kalau menurut aku itu penting banget. Apalagi aku pribadi adalah tipe orang yang kayak pengaruh luar tuh kayak ngaruh banget, opini orang tuh kayak ngaruh banget gitu loh di aku, kayak pandangan orang. Aku masih suka mikirin kayak pandangan orang gitu sebenarnya kan. Jadi tuh lumayan ngaruh. Cuman kalau kita kan nggak bisa ya kayak ngebuat semua orang tuh suka sama kita, seneng sama kita gitu kan. Betul. Nah jadi menurut aku untuk orang-orang terdekat aja, punya orang terdekat yang kayak selalu mendukung kita, support kita apapun gitu ya, dan kayak bisa nerima baik buruknya kita, walaupun tuh cuma satu orang aja itu udah kayak cukup menurut aku. Tadi pas Kiko ngejelasin gitu, Christopher senyum-senyum sendiri. Iya. Kalau Kak Dinda gimana Kak? Pandangan Kakak terhadap hal itu? Kalau aku lagi. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kan sekali-kali pakai bahasa Indonesia yang agak bagus. Seperti Kiko. Oke, kalau saya Siap. kalau gue setuju banget sih. Kenapa gue bilang setuju banget? Dari luar tuh mempengaruhi kita, karena kita manusia tuh selalu denger dari luar. Anak bayi tuh baru lahir, kalian notice nggak? Pertama kali mereka melakukan sesuatu itu kiblatnya dari mana? Dari ibu atau Dari ibu orang tua, atau iya. ayah atau dari lingkungan sekitar. Iya, Sama iya. itu juga self love. Yang semua yang kayak self love, self management segala macam itu orang bilang kita harus ada kiblat atau ada sesuatu yang mempengaruhi kita dari luar, walaupun presentasenya nggak sebegitu banyak dari dalam diri kita, tapi itu sangat mempengaruhi diri kita. Kayak misalnya tadi gue udah kasih contoh lah gimana pacar gue nge-treat gue, akhirnya gue harus self love gini, terus orang tua gini, pokoknya ada dari pengaruh luar, ada dari pengaruh dalam. Nah dari pengaruh dalam inilah yang bisa kita mau terima atau enggak, akhirnya mempengaruhi kita. Tapi kalau pribadi ya sangat mempengaruhi sih. Sangat mempengaruhi ya. Kristo kenapa Kristo dari tadi kayaknya agak nggak Agak- nyaman agak. mendengar kata pacar tuh kayak Sedikit sih, Pak. sedikit ya. Pak. Sama Iya. saya juga. Ngenes banget ya. Aduh, terima kasih. Iya. Tadi kita coba tarik sedikit tadi yang perkataan Kak Dinda. Kak Dinda sempat mention tadi soal kalau self love itu sama kayak self reward. Iya, Self reward. self-reward. Nah, pandangan kalian terhadap orang-orang yang nge-treat dirinya mewah banget sampai menghabiskan banyak-banyak uang untuk alasan self love itu gimana? Apakah itu nggak apa-apa? Apakah itu itu nggak usah atau ini gimana? Kalau dari Kiko gimana? Kalau ukuran self rewardnya kan, self reward tuh tujuannya buat kayak nyenengin diri sendiri kan. Betul. Dan kayak hal yang bikin orang seneng itu beda-beda, kayak ada yang kayak dari disemangatin aja udah seneng, ada yang kayak dikasih hadiah seneng, Seneng, gitu iya. kan, dikasih barang mewah baru seneng kan. Betul. Beda-beda orang. Jadi nggak bisa disalahin atau gimana juga. Cuman kalau misalnya self love itu bukan berarti ngebuat kita jadi egois dan dan jadi orang ignoran gitu. Ignoran. Ya. Self love boleh, tapi bukan berarti harus kayak Terlalu mementingkan diri sendiri. iya kayak gitu, yang kayak ngelihat diri ini kayaknya lebih baik daripada other people gitu. Nggak boleh sih kalau kayak gitu. Oke. Kalau Kristo gimana, Per? Kalau tadi pertanyaan Abang Pernata itu tadi mengenai orang yang nge-treat self reward ya. Self dengan rewardnya over. mewah banget, material over. lah, Iya. material. Kalau menurut gua sih nggak apa-apa dan papa sih sebenarnya. Maksudnya nggak apa-apa dan boleh maksudnya. Papa. Nggak apa-apa dan Papa Di dan notes ya papa. guys, papa dan papa. Iya, Itu maksudnya- kata banget. Iya, oke. nggak maksudnya nggak apa-apa dan boleh.
Tergantung kita ngelihat keadaan ekonomi. Oke. Gitu. Kalau keadaan ekonomi orang tersebut itu mampu, ya kenapa tidak? Tapi kalau misalnya keadaan ekonomi orang tersebut tidak mampu, ya kan banyak alternatif untuk menggantikan Betul, kemewahan betul. tersebut, seperti bercanda, ngobrol dengan orang yang nyaman, Betul. gitu, dan lain-lain sebagainya. Gitu sih paling itu. Setuju, karena gue juga selalu apa ya, menurut gue treat yourself itu nggak apa-apa, tapi ya jangan berlebihan. Maksudnya, Setuju Kak. jangan menghamburkan uang cuma demi alasan self love, cuma demi alasan gue harus self love. Ini kurang banget gak sih, kurang banget. Tadi kan kayak Kak Dinda bilang, kayak akhirnya selfnya nggak terpenuhi. Iya. Karena terlalu menghambur-hamburkan uang yang dikejar banyak nggak habis kan. Nah, Pemasukan lebih sedikit daripada pengeluaran. iya, pemasukan lebih sedikit. Nah, kita juga harus sadar diri gitu. Ya kalau memang kita sekaya mungkin Raffi Ahmad, ya udahlah, buang-buang aja nggak apa-apa kan gitu. Iya. Datang lagi pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Bener. Tapi untuk kita yang middle. Ya harus Lower. nyadar diri Lower. aja lah gitu ya. Low down. Deep. Harus lebih sadar diri aja gitu ya. Iya, karena gue juga kalau memang nge-treat, maksudnya nge-treat diri sendiri, itu biasanya nggak sendirian. Mau ngajak-ngajak. Nggak ngajak aja juga sih, maksudnya nggak ngajak orang, ayo gue mau nge-treat lu. Baik banget gue nggak. Maksudnya kayak adik, maksudnya sama teman. Misalnya gue lagi ada uang lebih, misalnya gue punya 20.000 nih. Menurut gue itu udah cukup banget untuk nge-treat diri lu sendiri. Maksudnya dengan jajan takoyaki goceng itu kan murah ya. Wah, setuju Pak. Dan Ini itu mahal udah sebagai treatment menurut gua. Gitu. Nah, mungkin banyak banget yang tadi bisa kita ambil ya dari mungkin perjalanan self love kalian, yang mungkin melibatkan yang tadinya peran orang lain, yang dimana tadi kayak Kak Dinda sama Kiko yang tadi nyari pacar itu Christopher. Oh iya. Nggak usah singgung, Pak. Yang nyari pacar itu Nggak ada. pacar itu bisa sebagai orang yang berperan sebagai self love kalian gitu. Ya gue nggak bisa merasakan gitu. Gue sama Christopher sih. Nggak bisa merasakan. Iya, kita nggak bisa merasakan. Iya. Udah tahu kok. Udah gitu. Nggak usah di-mention. Tapi kita itulah maksudnya pembahasan tentang self love itu tadi udah banyak banget. Dan nggak kerasa nih kita kayaknya udah di penghujung acara juga. Waduh. Walaupun masih banyak banget yang pengen gue tanya ke kalian ya. Terutama Christopher tentang Apa nih? Enggak. Iya, tapi untuk di penghujung acara podcast kita kali ini, ada nggak sih pesan-pesan yang bisa kalian sampaikan ke teman-teman yang mungkin sedang merasa self hate bukan self love? Apa kira-kira dari Kak Dinda deh? Oke, kalau gua kayaknya bukan dari diri gua, bukan statement dari gua ya. Oke. Gua dapat statement yang menginspirasi gua, akhirnya Oke. jadi pegangan gua. Kalau yang nonton Harry Potter tahu Apa Luna? tuh? Oh, tahu Luna, tahu Luna dong. Oke. Luna pernah bilang gini, being different isn't a bad thing. Oke. It means that you are brave enough to be yourself. Wow, didengar itu guys. Didengar juga Mas Christopher. Oh iya. Ya kalau apa? Kalau Iya. dari situ gua mikir kayaknya gua nggak perlu memenuhi standar orang lain. Itu betul. Karena betul, untuk betul, jadi betul. diri gua sendiri aja kayaknya udah cukup. Betul. Asal gua nggak buat standar orang lain rusak juga. Karena Iya, betul. jangan akhirnya standar gua tuh bikin standar orang lain rusak. Betul. Karena ya kita kan hidup nggak sendiri ya kan, Iya, Christopher. Iya Kak. Nggak usah di-mention saya. Iya. Kita hidup dengan banyak orang, manusia hidup sosial dan juga dengan pacar mungkin. Iya Kak. Pacar. Udah Mas mention Kak. Iya. Ya udah oke, dari gue itu aja, mungkin dari Iya. gue. Iya, kalau dari Kiko, Christopher ternyata bener pernah. Siap, salah. Kiko. Oke, setuju banget sih sama Kak Dinda tadi. Menurutku juga kita kan makhluk sosial ya. Self love itu kayak tadi bukan berarti kita itu harus jadi ignoran sama orang, nggak pedulian sama orang. Karena apa tuh namanya? Banyak banget kan yang kayak hal-hal kecil aja yang bisa bikin kita bahagia itu banyak. Dan nggak usah kayak berusaha buat menuhin standar yang ada di sosial gitu loh. Jadi kayak just embrace yourself apa adanya. Be yourself ya. Be yourself. Oke, kalau Bang Christopher nih yang mungkin masih ada self hate nggak ada? Iya, Kalau nggak dari Christo gimana Christo? Kalau dari gue sendiri sih sebenarnya kurang lebih sama lah. Cuman kalau Plagiat ya? maksudnya kalau bisa menambahkan mungkin ya memang mencintai diri sendiri itu adalah penting. Janganlah kita nggak akan bisa mencintai orang lain
sebelum kita mencintai diri kita sendiri dulu. Itu betul. Terlebih dahulu. Dan juga kalau bukan kita yang mencintai diri kita sendiri, mau siapa lagi gitu. Karena belum tentu orang lain bisa mencintai kita sebesar dan seniat gimana kita mencintai diri kita sendiri. Itu betul banget, gila keren. Paling banget. itu sih, terima kasih. Kayaknya Anda berpengalaman banget ya. Wah, nggak tahu, Pak. Oh enggak ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih untuk para teman-teman yang mungkin mau hadir di podcast HMPS X Senat pada hari ini. Dan teman-teman, pesannya tadi udah banyak banget dari teman-teman yang lain ya. Love yourself first. Jadi jangan terlalu ngikutin standar orang lain lah. Tapi ingat juga jangan merusak standar orang lain. Karena yang paling important sebagai kita, sebagai manusia ya, you just be yourself. Gue paling suka orang yang natural aja gitu, nggak usah jaim, jaga image gimana-gimana. Karena yang paling betul dan paling baik adalah diri kalian, the way you are. Karena kalian dan kita semua sudah diciptakan dengan baik gitu. Nggak ada yang jahat, nggak ada yang buruk, semuanya sama. Kayak lagu Bruno Mars siapa? Apa Just the way. Just the way. Oke. you Masuk ya, are. masuk ya. Masuk tipis. Masuk emang kita Menyala udah bangku. bestie banget. Oke, paling itu aja dari kita. We're signing out. Bye-bye. Bye.